Jadi apa aja tadi fungsi pemerintahan? Menjalankan pemerintahan, memenuhi kebutuhan rakyat ya, sebenarnya memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, mendapatkan dukungan elit politik. Yang ketiga, mendapatkan atau meraih dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Itu 3 tugas presiden itu. Gampang aja jadi presiden itu. Atau bisa juga kombinasi. Bisa kombinasi. Ketua umum Gibran, ketua harian Bahlil Lahadalia. Oh, sangat kuat banget itu. Mas Gibran Saya tuh, nih Mas jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi presiden Republik Indonesia di masa depan. Ngurus-ngurus Golkar ini. Bener juga nih Sergio nih kan. Iya, bener juga nih. Jangan sampai Deklarasi di mana-mana. Iya. Jangan sampai ketinggalan kereta. Jangan sampai ketinggalan kereta ini. Oh, dengerin ya. Ngurus Anda- Golkar ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Anda Iya. jadilah yang pertama loh mengusung Gibran loh. Iya. Juga nih Mr. Q. Gimana deh? Iya, nih kalau gitu kita masuk ke isu yang lain nih. Ya kalau habis pemilu itu kan perang eksternal lah ya. Setelah pemilu itu kan perang internal. Iya. Nah, kalau internalnya Pak Prabowo gimana? Karena siapa kemarin yang ngomong, ada videonya kan? Siapa? Bang Muni. Bang Muni Oh, ngomong. boleh kita Coba. puterin lah videonya Iya. Bang Muni lah. Beliau bilang apa? Nah, ini kita Elmen dengarkan kan? bersama. Penentuan kabinet ke depannya Pak Jokowi ikut terlibat nggak Bang dalam? Loh, itu kan pernyataan Pak Prabowo sendiri. Nanti kabinet disusun berdua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Verifikator akhirnya tinggal berdua. Kalau ketemu banyak orang di mana-mana, Pak Prabowo sudah bilang, ya nanti saya akan konsultasi ke Pak Jokowi. Karena dia udah janji sama Pak Jokowi, kabinet disusun bareng. Begitu. Dan itu biasa aja kalau keberlanjutan kan pasti Pak Jokowi juga dimintai saran oleh Pak Prabowo. Paling enggak kan Pak Jokowi ini kan karena punya pengalaman 10 tahun menjadi pemimpin negara ini, dia punya catatan-catatan terhadap beberapa sektor yang penting yang harus terus mendapat penguatan gitu loh. Bukannya nggak menghormati presidensialisme bahwa Oh enggak, tetap hak prerogatifnya diputuskan oleh presiden, tapi pertimbangan kan boleh dong. Dan itu biasa aja, normal kalau minta pertimbangan. Bukannya kalau minta pertimbangan dari presiden sebelumnya normal aja, nggak ada masalah. Saya misalnya kita minta coba pendapat presiden sebelumnya, nggak apa-apa. bener nggak Bang Pak Jokowi nitip nama-nama yang beredar itu Bang? Ya itu menurut saya spekulatif. Karena buat saya Pak Jokowi concernnya pada program, bukan orang. Ya. Kalau di Amerika itu ada perdebatan pro choice dan pro life ya. Kalau di sini ada projo kan. Gimana, Mr. Q? Ini Kalau saya nariknya artinya begini. Pak Jokowi dianggap Saya nggak mau ngomong orang. informator. Saya nggak ngomong orang. Saya mau ngomong gagasan. Iya. Nggak kalah kan dengan Menkominfo kan? Top. Saya nggak mau ngomong orang. Saya mau ngomong program. Jadi kita harus ngomong mengenai program Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 loh. Ini serius loh. Iya. Ini serius. Ini serius. Serius, Jadi serius. Indonesia Emas 2045. Nah, jalan menuju Indonesia Emas 2045 itu pada hari ini dikerjakan, pembangun jalan ini dicangkul oleh 2 orang yang namanya Jokowi sama Prabowo. 10 tahun ini 2 periode ini oleh Pak Jokowi. 5 tahun berikut 10 tahun berikutnya, 5 kali 2 berikutnya oleh Pak Prabowo. Nah, mereka ini ternyata mereka ini akan kerjasama. Bagaimana persis pembagian tugasnya? Menurut saya ini ongoing lah ya, gitu ya. Jadi saling berusaha beradaptasi. Tetapi paling nggak begini, saya bisa katakan bahwa pertama, Pak Prabowo merasa bahwa program-program yang dia inginkan untuk Republik dia kerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi program-program yang mau dia cita-citakan, dia lihat komitmennya dan keberaniannya ada pada Prabowo. Gitu. Itu dulu ya kalau kita bicara program. Yang kedua, secara pribadi saya kira mereka menyukai satu dengan yang lain. Artinya Pak Jokowi senang dengan kepribadiannya Pak Prabowo yang luar biasa
pintar menempatkan diri, unggah-ungguhnya juga sangat bagus. Dan Pak Prabowo juga senang dengan Pak Jokowi yang sangat merakyat, yang begitu menghargai, ya kan? Itu tuh. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Bintang-bintang. Bukan cuma dipasang, gini loh. Ada 5 kali kalau nggak salah ya, berapa kali? 5 kali ya? Iya kan? Itu bunyinya tuh. Dalam itu bos, dalam itu. Gini ya, bukan gini. Itu sekali tepukan lagi menurut saya bercucun air mata itu Pak Prabowo itu. Iya. Kali itu lain, itu kayaknya agak dendam dikit. Tersembunyi. Nah yang ketiga, mereka ini punya skill-skill yang bisa saling melengkapi, saling dibutuhkan. Jadi presiden itu ya, dia harus punya 3 skill. Ini buat yang mau jadi presiden nih, skillnya ada 3. 1, memimpin pembangunan, memimpin pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari elit politik, karena kita sistem multipartai, kita demokrasi, itu kan harus dirajut ya dengan pertemuan-pertemuan, dengan permainan catur ya. Judit Polgar. Iya gitu. Kemudian mendapatkan dukungan rakyat atau mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, ini pekerjaan tiga ini itu kalau ada yang bantu, menurut saya Pak Prabowo akan sangat senang loh. Jadi kalau bicara menavigasi Indonesia dengan 3 skill tadi, paling tidak 1 soal bagaimana mengolah elit bisa dibantu oleh Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo akan sangat senang dengan sangat terbantu. Dia bisa fokus kepada menjalankan pemerintahan, dia bisa fokus kepada mendapatkan dukungan dari rakyat dan dari masyarakat. Gitu. Jadi apa aja tadi fungsi pemerintahan? Menjalankan pemerintahan, memenuhi kebutuhan rakyat ya, sebenarnya memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua mendapatkan dukungan elit politik. Yang ketiga mendapatkan atau meraih dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Itu 3 tugas presiden itu. Gampang aja jadi presiden itu. Ngerjainnya yang susah. Teorinya gampang. Nggak mencapainya yang susah. Iya. Nah dalam konteks itu saya lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bisa saling melengkapi. Inilah momentum di mana Indonesia itu benar-benar bisa punya duit tunggal. Kita pernah punya duit tunggal, tapi sesaat saja, hanya zaman proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Tapi begitu menjalankan pemerintahan, benturan 2 orang itu. SBY-kah? Sama juga, pemenangannya aja habis benturan, sebentur-bentur. Sampai gelinding-gelinding. Gelinding-gelinding. Dan oleh Pak JK diulang lagi begitu berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Oh itu gitu. Saya pernah cerita di sini. Gimana? Kasih ekstrak dulu kan yang Ekstrak lagi. Ngulang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasih ekstraknya gimana? Saya tanya dengan Pak Jokowi, Pak, tahun 2014 nih. Siapa calon wakil presidennya? Abraham Samad, Mas. Beliau bilang, saya bilang jangan Abraham Samad, Pak. Kan mau menang nih ya di Indonesia Timur ya, buat ngimbangin suaranya Pak Hatta di Sumatera. Abraham Samad tuh nggak populer. Terus siapa, Mas? Saya agak ragu juga sih. Agak jeda juga saya ngomong. Indonesia Timur tuh yang populer cuma 1, Pak, Yusuf Kala. Waduh, kata Pak Jokowi. Kata SBY jangan dengan JK, nanti repot. Langsung saya jawab, Pak, repot nggak repot, urus belakangan. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. 2019 ngomong nggak akhirnya? Oh ya, saya bener besar Q nih saya. 2019? Iya, repot hasil evaluasi. Oh, kalau itu nggak usah nunggu 2019, tinggal beberapa bulan juga udah Repot. udah repot. Iya. Apa sih bikin repot? Repot itu gimana sih? Macam-macam orang yang mau diinginkan nggak didukung. Pak LBP itu setahu saya kena veto juga sama Pak JK. Padahal dari awal udah mau dimasukin sama Pak Jokowi. Tapi yang repot juga soal kalau nggak salah bicara calon ketua umum Golkar yang diinginkan oleh Pak Jokowi beda dengan diingin Pak JK. Kemudian ngomong 212, 411 beda juga di situ. Bicara Pilkada Jakarta. Iya, Pilkada Jakarta kan beda terus di situ. Dan itu bukan hanya beda ya, Mas Q. Itu repot ya. Repot terus. Iya. Kalau beda aja kan nggak apa-apa, kalau beda tapi bikin repot. Repot. Jadi sebetulnya ya dalam hal itu Pak SBY benar. Tapi saya bilang sama Pak Jokowi kan, Pak, repot nggak repot urus belakang, yang penting menang dulu daripada nggak repot tapi kalah. Balik lagi kemana tadi? Kalau kalah lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Sampai mana tadi? Duit tunggal. Akan ada duit tunggal Prabowo dan Jokowi. Menurut saya potensi duit tunggal dalam pemerintahan itu kali ini nyata. Jadi
Dwi Tunggal itu bukan hanya dalam konteks pemenangan, tetapi juga dalam konteks pemerintahan. Karena dua-duanya punya concern yang sama soal Indonesia maju. Dua-duanya secara pribadi menemukan kecocokan, menemukan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga secara skill, kedua-duanya juga punya skill yang bisa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Gitu. Menurut saya kita pada hari ini mendapatkan tim Indonesia Maju ya pada diri Pak Jokowi dan diri Pak Prabowo. Kalau soal kemudian ada yang mengatakan nggak cocok, Pak SBY, Pak Prabowo ketemu dengan SBY karena mau mengimbangi Pak Jokowi, itu kan upaya divide et impera saja. Termasuk kata Mas Hasto tadi, Pak Jokowi memberikan atensi kepada Golkar untuk supaya Gerindra tidak menang mutlak di dua-dua sisi itu gitu. Enggak, Pak Prabowo itu concernnya adalah bagaimana beliau dapat memimpin Indonesia. Menurut saya concern utamanya itu, dan bagaimana beliau menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita melihat bahwa Jokowi dan Prabowo itu sebagai Dwi Tunggal, maka Pak Prabowo itu presiden, lalu mengelola Partai Gerindra, dan Pak Jokowi itu katakanlah misalnya nanti mengelola elit politik lewat Barisan Nasional atau koalisi permanen, dan misalnya nanti punya akses kepada Partai Golkar. Menurut saya itu akan jadi dua pilar yang sangat kuat, atau dua sayap yang sama-sama menerbangkan pesawat yang bernama Indonesia Incorporated ini untuk menjadi negara maju. Gitu. Anyway, mengenai Ketua Umum Golkar, menurut saya sih bukan Pak Jokowi yang potensial. Siapa? Gibran Rakabuming Raka. Ini baru nih. Iya. Ini baru nih. Mas Bamsud kan udah ngeluarkan wacana tuh 4 calon ketua umum kan, dirinya sendiri, Erlangga Hartarto, AGK, Bahlil kan. Menurut saya bisa disebut satu nama lagi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Heran? Hah? KTA masih PDI itu. Nggak, gimana matematikanya Mr. Q? Matematikanya gampang. JK presiden lagi. Itu. Pak Tak tahu. terbalik dong, lu yang pura-pura nggak tahu. Ya, pertama kan begini, Partai Golkar itu kan orientasinya kan menjadi bagian dari pemerintahan kan. Karya kekaryaan itu dimaknai sebagai berbuat, dan berbuat itu adalah eksekutif begitu. Mereka pasti pengen punya akses kepada eksekutif sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Menteri aja mau, apalagi wakil presiden. Yang kedua, sudah terjadi dalam sejarah di mana Pak JK begitu jadi wakil presiden diminta rame-rame, didukung rame-rame untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, dan mengalahkan waktu itu Pak Akbar Tanjung gitu loh. Dan yang ketiga, menurut saya ada harapan bahwa Partai Golkar bisa menjadi partai yang lebih besar 2029 karena ini anak muda. Kita udah lihat kok di tahun 2024 ini bagaimana proporsi anak muda yang memilih Prabowo Gibran itu menjadi sangat tebal karena kehadiran seorang Gibran. Jadi Gibran ini mampu menarik suara anak muda. Gitu. Nah, yang keempat, memang salah satu tantangan terbesar atau tantangan sejarah, tantangan zaman bagi Partai Golkar adalah bagaimana dia tetap relevan di tengah generasi yang sudah berubah itu. Gitu. Jadi mereka kalau mau relevan ya kepemimpinannya juga harus anak muda. Jangan anak tua lagi. Gitu. Apalagi bocah tua nakal. The Legend of Condor Heroes. Iya. Jadi kenapa nggak Pak Jokowi yang sudah secara postur, secara kenegarawanan, secara portofolio udah sangat mumpuni memimpin partai sebesar Golkar? Satu udah nggak menjabat, ya kan? Kalau Gibran kan akan dilantik sebagai wakil presiden, Pak JK kan justru Pak Jokowi kan justru akan turun dari posisi presiden, ya kan? Satu. Yang kedua, Pak Jokowi sudah berumur, tidak bisa lagi menjadi magnet anak muda, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh seorang Gibran. Kuat nggak argumentasi saya? Kuat banget. Menurut saya kuat banget, karena begitu saya diwawancara media, saya ngomong, itu berita beredar, dan orang-orang Golkar udah pada WA saya. Siapa itu? Hah? Siapa yang WA? Adalah beberapa, jangan disebut dulu. WA-nya intensinya apa? Oh, cocok juga macam-macam. Atau kau jangan macam-macam Mr. Q. Abangku mau maju dulu nih, kandaku nih, gitu. Ada yang bilang bagus, puji, ada juga yang pakai emoticon ketawa, ada juga yang ya macam-macam lah. Tapi saya kira mungkin itu mengindikasikan bahwa selama ini mereka belum terpikir juga gitu. Padahal ini pilihan yang sudah sangat jelas kalau menurut saya. Iya. Ini
dari kacamata politik sangat perspektif bagi Partai Golkar. Jadi menurut Mr. Q, bahkan diafirmasi lagi-lagi oleh Mas Hasto ya dalam wawancara tadi, bahwa ada asumsi bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih Golkar, bahwa Golkar akan jadi kendaraan berikutnya bagi Pak Jokowi setelah pensiun, Bahwa itu decoy. Bahwa itu diperhitungkan, ya pastilah. Namanya juga pemain catur, semua kemungkinan pasti dihitung. Tapi apakah kemudian suara Golkar menjadi nomor 2 dan besar gara-gara ditukangin atau dicurangin, itu kan hal yang lain lagi gitu loh. Nggak otomatis menjadi sesuatu yang menjadi sebab dan akibat gitu atau berhubungan, enggak. Itu yang mau dibangun ini kan konstruksi yang sebetulnya adalah imajinasinya Mas Hasto, bahwa kepentingan Jokowi terhadap Partai Golkar membuat Partai Golkarnya digelembungkan. Pertanyaannya, apa ya Golkar digelembungkan? Bukannya dia menggelembung sendiri? Kan gitu. Itu kan sama aja dengan meremehkan Partai Golkar loh. Menurut saya orang Partai Golkar akan menolak tesis itu karena mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa, sangat besar, bahwa kami mampu kok membesarkan Partai Golkar, kami mampu kok untuk meningkatkan suara Partai Golkar. Dan ya balik lagi bahwa pikiran-pikiran politik itu kan belum tentu muncul dari awal. Analisa-analisa kebutuhan-kebutuhan itu kan bisa munculnya kan di belakang kan gitu kan. Mengingat lagi JK Presiden. Iya, banyak kemungkinan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Pak Mahfud misalnya 2019 mau jadi calon wakilnya Pak Jokowi, nggak jadi. Yang jadi siapa? Maruf Amin. Itu kan kebetulan nggak ada rancangan-rancangan. Kalau kata Bro Muni tadi kan bicara mengenai mungkin aja udah dibilang bahwa ini memang agenda udah jangka panjang, bahwa Gibran akan jadi wakilnya Prabowo. Kan enggak. Kalau ceritanya Bro Muni kan ini plan ketiga kan gitu kan. Plan C. Tadinya opsinya Prabowo Ganjar, baru kemudian Prabowo dan Airlangga garis miring Erick Thohir garis miring Khofifah kan gitu kan. Tapi kan akhirnya kan begitu di voting yang muncul semua adalah Gibran kan begitu kan. Gitu. Makanya dalam politik itu kita tuh nggak bisa istilahnya memastikan satu skenario akan berjalan dengan seutuhnya. Itu cuma di film aja. Dalam dunia real ya, dalam dunia nyata yang bisa kita lakukan cuma menciptakan kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C gitu. Kayak saya pernah bilang berkali-kali, Pak Jokowi itu mendorong semua orang-orangnya dia untuk maju, untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, dari 10 yang maju, mungkin yang direspon oleh masyarakat cuma 5. Dari 5 itu nanti situasi dan kondisi politik yang memungkinkan akan mengerucut kepada 1 atau 2 orang gitu. Tetapi dia punya akses kepada yang akan jadi itu. Karena dari awal sudah dia berikan kesempatan gitu loh. Itu yang mahal. Oh iya. Ya kalau bicara Mas Romi misalnya kan pada hari ini misalnya antitesa kepada Pak Jokowi. Sebetulnya kan beliau bagian dari dinamika itu. Beliau kan selalu cerita bahwa saya juga didorong untuk maju. Masalahnya kan Mas Romi direspon masyarakat apa enggak kan begitu kan? Ya kalau enggak direspon jangan salin Pak Jokowi gitu. Gitu aja. Kalau seperti majalah Tempo gitu menganalisa bahwa ini kecurigaan ya, bukan seperti tadi kata Mr. Q, meskipun sangat masuk akal tadi Anda bilang Gibran the next wakil presiden akan ambil alih Golkar. Bahlil Lahadalia yang dianggap menjadi nomininya Presiden Jokowi untuk masuk dan mengambil alih Golkar gitu. Mr. Q melihatnya seberapa? Sangat mungkin juga. Bahlil itu nggak usah didorong oleh siapapun juga, dia memiliki kapasitas pada dirinya sendiri. Dia udah terbukti kok bisa menang sebagai ketua HIPMI dengan modal latar belakang sebagai seorang kernet angkot kok, berhadapan dengan dinasti pemilik taksi terbesar armada taksi terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih Bahlil memang punya skill politik dan jaringan politik untuk bisa menggolkan posisi ketua umum Partai Golkar itu gitu. Dan dia juga bisa dibilang sebagai orang yang masih muda sehingga bisa mewakili spirit orang muda di Partai Golkar gitu. Bisa juga. Tetapi kan balik lagi, akhirnya kan pikiran-pikiran ini kan akhirnya mengerucut menjadi suatu kesimpulan. Pada hari ini menurut saya, ini tokoh-tokoh ini masih punya pikiran masing-masing yang ketika mereka berdialog, berdiskusi, menganalisis situasi, mungkin akan mengerucut kepada suatu nama. Ya loh? Itu. Pak Jokowi mau Prabowo Ganjar, tapi misalnya Bu Mega menolak
Mas Ganjar jadi calon wakil, nggak jadi kan gitu kan. Iya. Akhirnya opsinya kembali kepada masing-masing partai politik. Golkar mengajukan Erlangga, PAN mengajukan Erick Thohir, mungkin partai mana mengajukan Khofifah. Karena ada 3 nama kan harus di voting kan. Akhirnya cuma muncul masing-masing dapat 1. Karena cuma dapat 1 nggak bisa disimpulkan. Akhirnya ya 1 nama yang bisa disepakati semua adalah seorang Gibran. Kita nggak usah ngomong percaturan politik kok. Kita menentukan, kita bicara mengenai penentuan paus saja. Kalau paus itu meninggal, ini mohon maaf ya kalau salah ya kepada umat Katolik ya. Ini saya dari baca Da Vinci Code. Dan nonton filmnya ya. Nonton filmnya gitu. Pops. Iya. Bahwa kalau seorang paus itu meninggal, itu kan berkumpul para imam ini untuk memilih. Apakah pilihannya akan langsung mengerucut kepada 1 nama? Tidak. Calon bisa 2 nama, bisa berapa nama. Bisa lama sekali loh, sampai menunggu Asap putih. ada asap putih itu kan keluar. Lah, untuk seorang wakil Tuhan di bumi aja terjadi proses voting kok. Gimana kita bicara mengenai jabatan-jabatan publik gitu. Jadi kita bicara bahwa kita tuh bicara selalu hasil akhir itu adalah bertemunya usaha dengan takdir. Bertemunya usaha dengan takdir. Ikhtiar dan takdir. Selalu bicara ke sana. Baru lagi teori. Hah? Baru lagi teori. Iya, buat Mr. Q. tambah lagi Enggak, buat ini kita nih. teori udah lama. Kalau saya pribadi udah lama. Udah macam Idrus Marham juga Tugas Mr. Q mania. ya kan punya teori-teori kayak begitu. Saya akui salah satu mentor saya dalam hidup adalah Idrus Marham, khususnya dalam soal pertemanan. Oh. Bang Idrus itu temannya banyak banget, luar biasa dari semua kalangan. Beliau punya satu ilmu kehidupan Apa? yang namanya layanan psikologis. Iya, kita Nggak usah kau serius-serius aman. Kasih layanan psikologis aja. Iya. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang, bagaimana dia serve orang, serve tokoh, teman segala macam. Itu luar biasa. Sehingga dan itu ya terapkan secara konsisten bagi semua kalangan, bukan hanya atas Iya, tapi juga menengah bahkan bawah. Saya ada pengalaman waktu jalan dengan beliau sebagai ketua umum KNPI. Wah, temannya banyak banget. Teleponnya nggak berhenti-berhenti, luar biasa. Jadi ilmu dari Profesor IM itu namanya layanan psikologi. Iya, tapi Mr. Q gini, ini menyangkut masih ke Golkar ya, bahwa Bahlil masih mungkin sebagai wakilnya Mungkin. atau nomininya Pak Jokowi jika skenario paling ideal tadi Iya. Mas Gibran nggak jadi mengambil Iya, alih iya. Golkar atau Iya. bisa aja Atau bisa juga kombinasi. Bisa kombinasi. Ketua umum Gibran, ketua harian Bahlil Lahadalia. Wah, sangat kuat banget itu. Itu berpadunya dua elemen paling penting dalam politik, yaitu simbol dan panglima lapangan. Itu tuh. Itu bukannya satu jalur chairman yang sama sama. direktur eksekutif ini ya. Gitu. Itu networknya bukannya sama aja tuh satu Hah? jalur. Iya, memperkuat network Tapi yang dalam sama. konteks memenangkan pertarungan di internal Partai Golkar gitu. Jadi suara itu bisa didapat oleh simbol, tapi operasi dinamika di lapangan itu oleh panglima. Gitu. Simbol kalau nggak punya panglima itu jalannya nggak jauh. Panglima kalau nggak punya simbol ya dapatnya dikit. Gitu. Nah, contoh kombinasi simbol dengan panglima paling top itu adalah PDI Perjuangan tahun 99 antara Bu Mega dengan Pak Taufik Kemas. Oh, bukan Alex Bukan, Lita ini. bukan Pak Taufik Kemas. Iya. 96 ke 99 itulah kombinasi, itulah Iya. duet paling dahsyat itu. SBY dan AHY di Partai Demokrat itu simbol dan ini nggak panglima perang nggak? Sekarang kan gitu kan, majelis tinggi sama ketua umum. Sebenarnya gue belum mau jawab sih. Kasih dong. Belum sih kayaknya. Biar kita punya overview. Belum sih kayaknya, belum. Belum ya? Belum. Mr. Q. P2 dengan P1 dengan Pacul Halan. P1 dengan Pacul Halan potensial. Tetapi P1-nya kan belum jadi simbol yang populer, yang kuat. Sebagai panglima lapangan, kalau P1 menurut saya udah lebih proven. Pacul Halan lebih proven sebagai panglima lapangan ketimbang P1 sebagai simbol. Simbol mungkin P1 masih perlu waktu dan momentum lah untuk bisa menjadi simbol. Tapi menurut saya beberapa feature dari P1 ini memang perlu dikoreksi sih supaya bisa populer.
bisa bertransformasi menjadi simbol. Ya, Mr. Q tahu lah ya. Tahu. Kasih tahu lah. Engine-nya lah ya. Tahu. Lu kasih tahu dong. Engine-nya. Tahu. Mr. Q kan aksesnya Lu lebih lu sama Pak Cuman masalahnya kan begini, Halan. masalahnya mau dikasih tahu nggak? Itu kadang-kadang kita repot. Oh, iya. tergantung siapa yang ngasih tahu Mr. Q. Kalau Budi nih paten nih. Bisa ngasih tahu ya? Kalau Mas Gibran sama Bahlil mau dikasih tahu nggak? Hah? Kalau Mas Gibran sama Bahlil mau dikasih tahu? Nggak usah, itu udah bakat alam dua-duanya. Itu bakat alam dua-duanya itu sudah. Ngeri itu. Ah. Ngeri itu ya. Iya. Mas Gibran Saya tuh- nih Mas jauh Gibran- ya, jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Coba lihat aja, ya. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ini dipotong kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai Awok. nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tergantung dinamika politik ke depan gitu. Gue sih senang-senang aja gua Mas Gibran jadi presiden. Apalagi nih, saya tambahin. Kapan lagi presiden follow Instagram gua? Top. Oh iya. Di follow Mas Gibran dia. Oh iya. Oke, luar Ngeri. biasa, top. Apalagi Mas Q begini. jarang main Instagram. Apalagi kalau, ini saya tambahin ya. Apalagi kalau Mas Gibran jadi ketua umum Partai Golkar. KNPI. Nah, Apa kan? Idrus Marham. beliau akan punya pengalaman partai politik dan konstituen. Itulah 3 syarat yang dibutuhkan untuk menjadi calon presiden yang pasti. Anda punya partai nggak punya popularitas garis miring konstituen nggak bisa juga. Anda punya partai, Anda punya popularitas agak lumayan, tapi Anda nggak punya pengalaman, orang juga mendiskon Anda habis-habisan. Itu yang terjadi pada Mas Ahy sebelum jadi menteri. Sekarang setelah beliau menjadi menteri Lumayan lah. udah lengkap gitu. Beliau udah lengkap. Iya. PR terbesar beliau sudah pecah telur. Yaitu Itu kalau bicara pengalaman. Tour of duty ini ya. Pimpin batalion dulu tuh nggak bisa tuh. Iya kan Belum Daniel. direkan sama elit politik. Kalau elit politik belum ngerekam. Elit politik nggak ngerti aja lah. Elit politik itu taunya kalau udah kepala daerah, kalau sudah menteri itu baru kemudian sah. Kemarin untuk Mas jadi Ahaye pengalaman. udah langsung dapat bintang 4 tuh, warisan seragamnya Pak Adi Cahyanto. Ada jadi Pak Adi bikin Iya. seragam-seragaman, Oh, iya, seragam-seragam benar. untuk ATR BPN, Bos. Iya. Dan balik lagi, saya tetap melihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sebagai satu tim ya, tim Indonesia Maju. Nah, Gibran juga masuk di sana. Jadi ini akan ada koalisi jangka panjang, potensi koalisi jangka panjang. Barnas ini Barnas. Betul ya. Jadi kita akan memasuki situasi politik, desain politik yang akan berbeda dibandingkan dengan katakanlah 25 tahun ke belakang. sampai Kalau dengan Pak era Jokowi dan reformasi. Pak Prabowo masih akur. Tapi Iya, kan gini dianggap gini Mr. Q, mohon izin Iya, Mr. iya, Q. iya. Lagi-lagi JK presiden. Iya. JK yang memegang partai Pak JK nggak akur dengan dua presidennya. beda kepribadian, beda proses. Kalau Pak JK kan jangankan sudah berpasangan, sebelum berpasangan aja sudah bilang nggak cocok kok. Tapi kan Iya. akan ada potensi matahari kembar nanti kalau misalnya ada Iya, pimpinan bisa koalisi, potensi matahari Mas kembar, bisa juga potensi matahari dan bulan. Yang matahari siapa, yang bulan siapa? Ya presiden lah pasti Oh, matahari lah. Yang bukan presiden lah jadi bulan lah gitu. Tapi bulan Bisa kan juga ya. Ini Bisa duit tanggal, bisa juga duit tunggal kan begitu kan? Ya kalau saya pada hari ini membangun tesis duit tunggal. Pada hari ini saya membangun tesis matahari dan bulan. Pada hari ini saya membangun tesis tim Indonesia Maju.
bukan tim Indonesia mundur gitu. Bahwasanya ada contoh-contoh kegagalan-kegagalan, benturan-benturan, ya tidak kita coret, tidak kita nafikan. Tetapi kan bukan berarti skenario yang satunya lagi tidak akan berlaku gitu loh. Kan saya udah punya argumentasi bahwa mereka punya pemikiran yang sama tentang Indonesia maju, concern yang sama tentang Indonesia maju, bahwa mereka saling menyukai satu dengan lain secara kepribadian. Yang ketiga, mereka juga bisa saling melengkapi secara skill. Menurut saya 3 item itu sudah menjadi elemen-elemen yang sangat bagus loh untuk memperkuat satu dengan yang lain gitu. Kalau Golkar suaranya bagus dan menang naik signifikan gitu. Artinya kan yang perlu diberikan kredit kan, tepuk tangan kan goes to Erlangga Hartarto. Ya dan tidak. Tergantung kan persepsi dari pengurus Partai Golkar. Sebetulnya ini hasilnya dari mana kan? Menurut saya bagus loh kalau di riset sendiri. Pengurus Partai Golkar dilakukan survei. Menurut Anda kenaikan suara Partai Golkar ini oleh siapa? Gitu. Menurut Anda kan tadi tepuk tangan kan harusnya Gini kan aja tadi lah. kalau kita bahas Mas Hasto kan Jangan solugu Gini aja deh, Gua pengen tahu, gua. Gini aja. Ini kasihlah ke teman-teman survei lah untuk melakukan risetnya ya. Tetapi saya ngeloncat aja begini. Orang-orang Partai Golkar itu bukan cuma melihat ke belakang. Kebanyakan dari mereka justru melihat ke depan. Nah, kalau bicara melihat ke depan, wah, argumentasi yang saya sampaikan tadi pasti sangat-sangat menarik gitu. Punya wakil presiden, ketua umumnya sekaligus wakil presiden. Bayangin tuh. Kedua, wakil presiden anak muda, menarik suara anak muda. Partai Golkar akan semakin besar dan bahkan berpotensi menang menang pemilu legislatif pada pemilu legislatif. Apakah itu alasan tidak cukup bagi orang-orang Golkar untuk mendukung Gibran sebagai calon ketua umum? itu alasan ke depan. Alasan ke belakang nggak bisa dijadikan variabel. Menurut Anda melihat tipologi orang-orang Golkar? Dah, jawabannya gampang. Apa yang terjadi dengan JK dan Akbar Tanjung? Oh iya benar. Iya. Bang Akbar Tanjung itu kena lempar batu kok. Di mana pergi melempar batu. Setelah menang. Orang Menang pemilu loh. Enggak, Golkar. waktu kampanye untuk Partai Golkar tahun 2004 itu, Bang Akbar itu di mana-mana dihadang massa, bahkan dilempari batu. Beliau itu adalah hero bagi Partai Golkar. Partai Golkar menang pada tahun 2004. Ketika sentimen anti Orbanya masih kuat sekali bangkit ya. dari kekalahan tahun 99. Kalau bicara jasa, bicara atribusi, menurut saya Bang Akbar tuh agak jelas tuh. Saya kira orang Golkar pun juga kalau disurvei pasti bilang, ini gara-gara Bang Akbar. Tapi apakah mereka pilih Bang Akbar untuk ketua umum berikutnya? Tidak, mereka pilih JK. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat. Jadi lebih baik duet Gibran Bahlil di Golkar daripada duet Jokowi Erlangga. Jokowi sebagai ketua dan pembina, Erlangga running sebagai ketua umum lagi. Ya semua opsi kan masih terbuka. Nah, menurut pada hari Anda, ini- menurut saya kan Anda masih kajian. lebih paten mana? Kalau bicara masa depan lebih jelas menjanjikan duet Gibran Bahlil. Dua-duanya muda kan? Iya, dua-duanya muda. Yang satu simbol, yang satu orang kerja. Dinda, aduh. Ade baru tulis, kakak subaca. Dan dua orang ini kan pada hari ini menurut saya secara psikologi, secara personal juga sudah sangat dekat kok. Dua orang ini ya sudah sangat dekat. Sudah Yang sudah dekat, yang mempersiapkan atau membantu Mas Gibran untuk persiapan acara debat siapa? Bahlil. Kakak Bahlil. Iya. Meskipun bukan variabel. Gini loh, saya tambahin ya. Utama. Bahlil itu ya punya kelebihan tuh Tunggal. 3. Ini mungkin nggak ada yang punya nih. Dia dekat dengan Pak Jokowi, dia dekat dengan Prabowo, dia juga dekat dengan Gibran. Ngeri. Tokoh satu ini. Mungkin ada dekat dengan Prabowo, nggak dekat dengan Jokowi. Dekat Jokowi dengan dekat Prabowo. Bang Muni? Mungkin dekat Jokowi Prabowo, tapi belum tentu dekat dengan betul. Gibran loh. Belum tentu loh. Betul. Iya, tapi kan kita nggak ngomong beliau sebagai calon ketua umum Golkar kan? Gitu. Kalau beliau dekat dengan ketua umum Golkar, ya. Itu jelas. Itu jelas. Canisius connection. Iya. Mungkin Bang Muni nggak begitu happy nih saya ngomong begini nih. Enggak, dia Iya. kan enggak, Bang Muni happy terus. Happy terus, ya. Yang penting kan kalau ada sikat menyikat ya nyikat, kalau abang-abang yang disikat abang-abang juga. Iya. Oh gitu. Itu. Saya kira ini rame banget nanti orang membahas Gibran sebagai calon ketua umum Partai Gara-gara Golkar. konten Rame Mr. banget Q ini. nih. Iya. Tapi itu kan masih belum mundur dari PDI ya. Nah,
kenapa nggak gue tambahin sama Ari? Kenapa nggak opsinya cekin nongkrong PDI? Maksud gue lebih baik rekonsiliasi antara Jokowi Gibran dengan PDI sehingga PDI punya wapres. Nah, ini jawaban gua. Lu gila apa? Dalam situasi sekarang nyodorkan Gibran jadi ketua umum partai PDI Perjuangan, lu gila. Kan cekin nongkrong. Makin marah lah. Nggak, karena Pak Makin marah lah. Udah kalah pilpres, terus misal- kemudian mau diambil alih PDI Perjuangan. Nggak, maksud gue rekonsiliasi, maksud nggak usah diambil alih. Pak Jokowi juga jadi presiden 2 periode, nggak jadi ketua umum partai bisa. Mal Anda calonkan jadi ketua koalisi Barnas. Loh ya kan ini kan ceritanya mau memperkuat posisi Pak Jokowi kan begitu, memperkuat posisi Pak Prabowo kan begitu kan. Makanya jadi ketua umum partai. Itu kan sama Anda tadi menyarankan Gibran itu dipilih jadi ketua umum PDI. Solo. Nggak kan ini bukan lugu nih, salah omong aja dia. Yang ini benar salah. Ya tadi Gitu, iya. Jadi Partai Golkar itu jadi gini, kan gini, kita bicara ketua umum kita nggak boleh ngelihat dari sisi calonnya saja, kita harus melihat dari sisi partainya juga, kebutuhan partai itu, kultur partai itu, karakter partai itu. Karakter Partai Golkar itu tuh cocok banget kalau misalnya calonnya itu adalah Gibran, cocok banget. Gitu. Ini nih ya, setelah dengar total politik ini nggak usah kita suruh bergerak sendiri kok ngurus-ngurus Golkar ini. Bener juga nih, Iya, Sergio nih, kan? iya bener juga nih. Jangan sampai deklarasi di mana-mana. Iya. Jangan sampai ketinggalan kereta. Jangan sampai ketinggalan kereta ini. Oh, dengerin ya. Ngurus Anda- Golkar ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Anda jadilah yang pertama loh mengusung Gibran loh. Iya, jangan sampai kereta dari Surabaya ke Iya. Jakarta Anda naiknya di Jatinegara, Jalan Iya. Gambir kan? Iya. Atau di Cirebon. Harusnya Anda naik di Madiun. Iya. PT Inka ini ketika gerbong masih dibangun. Gitu. Jadi ya lebih Dan orang Golkar paham betul tuh harga tiket ikut sekarang atau ikut nanti itu Sergio ya. Paling paham, ya. Iya, Cip. Yang kadang-kadang kalau kita bicara politik itu kadang-kadang kita perlukan cuma membuka perspektif aja. Begitu perspektifnya udah dibuka, orang bergerak sendiri ya. Ngapain lu pilih 03? Ntar suaranya angus lu, pindah aja 02. Pindah semua rame-rame. Bedol desa. Bedol desa. Pak Erlangga ini bukan kami yang memprovokasi Mr. Q ya, ini ide liar dia gitu. Iya, tapi kalau saya ngomongin ide liar kan biasa kan. Iya, memang iya. Bang Anda kan spesialis liar-liar kita kan. Iya. Pak Erlangga juga nggak boleh anti dengan yang liar-liar. Iya, ya nggak kan? Nah, gimana caranya Pak Erlangga? Maksud gua gini, wave-nya kan kayak gini nih ke depan, lu membacanya gitu Iya, Mr. Q. oke. Udah punya jawabannya gua. Tunggu dulu. Beliau ketua Dewan Pembina, gua udah tahu jawabannya. Jadi Pak Harto ya. Bener kan? Lu mau nanya itu kan? Gimana Pak Erlangga menunggangi wave ini juga? Iya, untuk ketua Dewan sama-sama? Pembina beliau. Udah nggak ada opsi buat Mr. Q udah bos. Ya. Ketua Dewan Pembina. Win-win semua tuh. Iya. Kalau kata Bang Idrus kan itu waktu itu. Apa? Pak Erlangga ini kan jago dalam kepemimpinan di kementerian, Bang. Hebat, Kenapa dia- prestasi teknokrat ya kan. Ah ya sudah betul itu. Berarti Pak Erlangga fokus di teknokrat. Biar kami yang urus partai. Jadi Menko saya sudah benar. Bang Idrus ini kan. Bekerja apa gimana? Bekerja keras, Bekerja keras. berpikir cerdas, bermain taktis. Iya. Itu ilmu beliau juga tuh. Iya. Nah. Iya. Cuman ilmu itu saya agak lupa itu karena harus ngapal-ngapal. Tapi kalau yang lain psikologis itu beliau praktekkan betul. Itu gimana? Iya. Misalnya gimana misalnya? Iya, kalau ketemu orang dia Layanan sapa psikologis kan namanya. biasanya yang paling Kalau kita duduk, kita mau makan, dibantu sama dia segala macem. Jangan terlalu serius. Iya. Ini nggak akan jadi apa-apa. Kasih layanan psikologis. paling jago itu Bang Idrus ya. Iya. Sebetulnya ilmu layanan psikologis itu juga banyak itu murid-muridnya itu. Pak Bahlil itu juga ilmu layanan psikologis juga. Kalau ketemu siap senior. Nah, gitu. Ahaya aja sur Luar kemarin biasa. Ahaya itu Iya. ya. Iya. Iya, boleh. Masalah ada. Jangankan yang Jadi Pak Bahlil jangan gitu dong. Iya. Jangan gitu Pak Bahlil. bisa aja, Jangan gitu Pak Bahlil. Nah, ada gitu ya masalah. Bayangkan, jangankan yang tua, yang muda aja itu kok. Sur. Iya, sur. Jadi intinya ini kuncinya benar-benar kata Bang Idrus nih ya. Heeh. Kuat lawan, lemah adaptasi Dinda. Banyak lah ilmunya. Jadi Pak begitu. Erlangga melihat circumstances kayak iya, gini. Kalau merasa kuat lu lawan, kalau lemah lu adaptasi. Adaptasi. Jadi ketua Dewan Pembina.
Ya Allah, ini jujur Bang Aceh, Mamutia, ya, Manurul Arifin, ini Mr. Q loh ya. Ya siap-siap adaptasi. Kalau kata Mr. Q, Kang Aceh jangan sampai telat juga dukung Gibran. Jangan. Begitu video ini keluar nanti gua sebar-sebarin dah. Iya. Gitu. Bila perlu yang Ini gila, Bos. bila Dan perlu di Golkar mungkin ya kayak gitu. Sangat mungkin. Oh, sangat mungkin dong. Kita Bang Akbar bener ya, Bang Sangat Akbar tuh mungkin. orang paling berjasa. Wah. Layanan psikologisnya top nggak? Wah, top banget. Pagi siang malam. Untuk grassroots. Iya, kalau urusan layanan psikologis JK nggak ada papanya sama Akbar Tanjung. Nggak ada papanya Blas. Masa? Lain Iya. psikologis ini ya. Oh iya. Punya klinik sendiri Bang kayaknya. Akbar, Bang Akbar Bisa menerima BPJS pula kan? Bang Akbar itu orang dari pagi jam 7 depan rumahnya dilayani sampai tengah malam. Ya, ke daerah luar biasa. Pak JK berapa banyak ke daerah? Ke daerah Bang Akbar urus sendiri. Kalau yang lain diurusin. Ya kan saya bertugas menjadi wapres tidak bisa Sampai kemana-mana. hari ini saya berani katakan Bang Akbar itu sangat dihormati dan sangat disayangi di internal Partai Golkar sebagai senior gitu ya. Meskipun ya kalah waktu pemilihan. Sebagai senior ya. Iya. Ya, tapi sebagai ketua umum lain lagi syarat dan kriteria terms and condition apply. Iya. Itu Future value ya. Iya, future value-nya itu. Kalau kata Pak Cete, buy the future with the present value. With present jadi value, iya. jangan lupa Ah. masuk semua ke gerbang itu. Betul. Gila. Jadi kalau ngambil Gila Gibran sekarang ya, Gila. itu by Buy the future. by the future with, With the present, present value. value. Tuh gimana? Bayang. Gibran itu by the future with present value. Senin harga naik. 5 tahun lagi, mahal banget. Jadi Bahkan sampai 2020. Nih kalau proyeksi saya ya, Pak Prabowo 2 kali wakil presiden. Berarti 2 kali ini akan ketua umum Partai Golkar atau wakil presiden. Abis itu dia akan maju presiden. Berarti Golkar itu udah punya calon presiden dari sekarang kalau ketua umumnya namanya Gibran. Udah Gibran. pasti. Ya, kalau bikin proyeksi kan sejauh ini kan saya biasanya bener ya. Udah lebih pastilah. Hampir Iya. pasti. Iyalah. Ini wapres kok. Iya. Orang menteri aja yakin pasti apalagi wapres kan. Gibran sekarang umurnya berapa? 36. 10 tahun 38. lagi, 38. ya itulah pokoknya. Ya, 38. 37 deh, kita ambil tengah ya, Ya. 37 ya. Mana? 10 tahun lagi baru 47 kok, masih muda banget loh, gila. Jadi buy the future With present value. Bagaimana orang Golkar mengadaptasi buy the future with the present value? itu? Betul. Gimana caranya? Ya dengan menjadikan Gibran sebagai ketua umum Partai Golkar. Bahlil jadi ketua harian. harian. Oh kayak Bang Dasko-nya gitu lah ya. Ya. Gitu. Siapa yang lebih cocok dari Bahlil untuk jadi ketua harian bagi Nggak ada. Nggak ada. Bang Idrus jadi apa Bang Idrus? Satu sama-sama masih muda, jadi nggak ada kesungkanan. Kalau udah tua, ketua hariannya agak sungkan. Belum lagi udah slow, kan begitu kan? Nah, yang ketiga ini chemistry-nya udah nyambung kok. Kalau Bang Idrus pasti Sebagai dukung pribadi, dukung hah? formula ini pasti Hah? dukung Bang Idrus. Nggak ya. berani, nggak tahu saya. Harus tanya langsung sama dia. Saya nggak tahu. Bang Idrus jadi sekjen lagi cocok. Saya nggak tahu saya. Hah? Bang Enggak, Idrus saya nggak berani ngomong di luar itulah. Nanti malah konsep malah salah gitu. Iya, tapi paling nggak kita jadi jarak dari jarak 2 cm jadi 2 kilo kan bisa. jadi 2 ini aja. Kalau 2 ini gua sesalah-salahnya juga orang kan takut marah sama saya kan. Pak, menurut lu Mas Gibran mau apa enggak? Dan Pak Jokowi mau apa? Sergio. Ya menurut saya dalam kerangka balik lagi mengawal Indonesia Emas 2045 itu memang kita harus punya satu trajektori yang terus dikawal dengan ketat gitu. Dikawal oleh kekuatan politik yang besar yang signifikan supaya ini betul-betul akan terwujud gitu. Jadi kita harus ibarat membangun rumah, kita harus membangun rumah dengan pilar-pilar yang kokoh. Karena kita mau membangun rumah ini dalam jangka panjang. Jangan membangun rumah di atas pasir ya. Nah, itu. Tinggal lu. Gitu. Pak, sampai hari ini kan rumah politik Indonesia, desain politik Indonesia kan rumah pasir tadi itu ya, rumah di atas pasir tadi itu. Kita harus membangun yang kokoh. Ya karena baterai sudah low ya. Kan lagi rame itu. Ya, Pak Dhani Pomanto kan. Apa namanya? TV-nya sudah 16% ya? Lu beda. Gue kira HP doang, rupanya TV juga bisa lowbat. Iya. Biasanya kalau di Android itu Samsung 15% baru ada ini. Sorry, salah tadi. TV-nya udah ganjar. Enggak 20 juga udah ini kok.
Oh lu di apa? Kalau gue di Android 15 gue 20, Samsung. 20. Kalau agak mahal 20. Kalau yang di bawah 10 juta 15 ininya. Oh gitu ya. Apa ini warning ya, warning. Pantesan jokes itu orang-orang kelas Nggak bawah ngerti. ini nggak ngerti Iya, iya, kalau dia ngerti gua kelas atas kan. Iya. Lu nggak ngerti kan? Nggak. Ini IP kelas bawah pasti lu ngerti. Oh. Tadi jokes tadi relate. Mr. Oke, Q. oke, oke. Biasa kok pakai HP sampai tinggal 5% 3% biasa. Oke, Mr. Q kasih biasanya penerawangannya kan agak presisi ya. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan apa isu-isu penting nih yang akan menjadi perhatian elit-elit nasional nih? Saya pastikan elit politik akan salam-salaman karena kita akan Idul Fitri. Bener sih. Iya, iya. Bener. Sebulan ke depan. Nggak, kita sebenarnya masih menunggu ya soal hak angket ya, terutama apakah ini betul-betul akan maju atau tidak akan maju. Menurut saya itu masih tanda tanya juga. Mas Hasto kan ngomong kita punya 2 opsi, dia bilang. Pertama itu hak angket, yang kedua itu MK. Kayaknya di antara 2 itu yang lebih pasti ke MK ya. Karena itu kan kita bicara hal-hal yang bersifat prosedural, yang notabene tidak tergantung kepada siapapun juga. Tergantung sepenuhnya kepada PDI ya. Untuk ini go or no go. Angket. Kalau hak angket justru belum tentu. Kan gini, problema terbesar dari hak angket itu adalah prisoner dilemma. Ya, ada 2 pihak sebetulnya yang terlibat, 3 pihak sebetulnya terlibat dalam soal hak angket, 01, 02, 03. Nah, orang kan sering melihat bahwa dinamika hak angket ini antara 01 dengan 03 melawan 02 kan gitu. Atau terutama antara 03 dengan 02. Karena ada dinamika hubungan yang bersifat personal dan emosional di sana. Tetapi saya mau katakan pada forum yang terhormat ini gitu, bahwa sesungguhnya dinamika yang lebih intens itu dan lebih rumit itu adalah antara 01 dan 03. Kenapa begitu? 03 ini mau maju hak angket juga mikir-mikir. Jangan-jangan waktu gua maju 01 balik badan. PKB balik badan, Nasdem balik badan. Kemarin acara rapat paripurna Nasdem juga relatif diam. Mat Ali. Nah, terus. Iya, jadi bisa jadi begitu PDI Perjuangan maju dengan hak angket, justru Nasdemnya mundur. Nih, gua baca. Nah, Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dalam masukan Jokowi ya mundur dari kabinet. Kalau ingin memasukkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan. Kalau demikian pertanyaan saya, di mana komitmen PDI, komitmen Nasdem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai? ya ini bisa jadi salah satu indikator gitu. Jadi menurut saya PDI Perjuangan tuh juga mau maju tuh nggak mudah. Karena begitu misalnya dia maju dengan hak angket, lalu kemudian menterinya di reshuffle, ada 7 sampai 10 pos menteri yang kosong, dan itu akan buru-buru diisi oleh PKB, Nasdem, dan mungkin juga PKS. Akhirnya PDI akan berada di luar pemerintahan. Jadi hemat saya, PDI Perjuangan ini betul-betul akan confirm hak angket kalau dia sudah definitif akan menjadi oposisi baik di zaman Jokowi maupun di zaman Prabowo nanti. Nah, per hari ini saya meyakini bahwa PDI berencana oposisi pada eranya Prabowo Gibran, tapi tetap berada dalam pemerintahan di eranya Pak Jokowi gitu. Sampai hari ini saya berkeyakinan semutung-mutungnya loh, kok tulisannya bukan Ganjar? Iya. Kalau ini Partai Prima sudah tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Ya. Pada hari ini saya masih meyakini bahwa Bu Mega ya PDI Perjuangan walaupun marah kepada Pak Jokowi tapi tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan dan bersama Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatannya. Itu keyakinan saya pada hari ini. Apakah besok, apakah lusa akan tetap seperti itu? Apakah bulan depan seperti pertanyaan hari tadi akan seperti itu? Wallahu alam bishawab. Oke, terima kasih Mr. Q. Sampai Thank jumpa you. lagi di Total Politik berikutnya. Selamat berbuka.